Kebijakan Bank Sentral Jepang BOJ untuk memberlakukan suku bunga negatif mulai hari ini diprediksi tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Yang harus terus diwaspadai Indonesia adalah keputusan Bank Sentral Amerika Serikat karena saat ini The Fed justru menahan suku bunganya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan, BOJ, akhirnya pekan lalu mengambil keputusan mengejutkan dengan menurunkan suku bunga acuannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Bank Sentral Jepang, akhirnya menetapkan tingkat suku bunga acuan negatif. Langkah ini merupakan amunisi terakhir Bank Sentral untuk mendongkrak perekonomian Jepang. Dari level 0,1%, tingkat suku bunga acuan di Jepang akan turun menjadi minus atau negatif 0,1%. Merespon kebijakan moneter BOJ yang menerapkan kebijakan suku bunga negatif, Deputi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Menurut Peri, BOJ tetap menerapkan kebijakan quantitative easing karena masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi yang masih rendah. Mereka masih ingin mendorong ekonomi dan juga inflasinya kan masih sangat rendah. Kita tidak melihat suatu dampak yang signifikan dari apa yang dilakukan oleh BEJ ya, seperti itu. Justru yang kemarin berita yang positif kan tentu saja keputusannya Fed ya. Tidak hanya masalah keputusannya Fed yang tidak ada kenaikan Fed Fund Rate, tapi juga setiap kebanyakan juga tetap dovish ya, tetap dovish. Keputusan untuk memangkas bunga hingga di bawah nol berarti bank-bank komersial di Jepang harus membayar dana-dana mereka yang ditaruh di Bank Sentral Jepang. Kondisi ini berarti ada insentif bagi bank-bank komersial untuk meningkatkan pinjaman ketimbang menyimpan dananya di BOJ, sehingga ekonomi Jepang pun menjadi bergerak. Penerapan suku bunga negatif saat ini mulai banyak dilakukan negara-negara maju untuk mendorong perekonomian. Selain Jepang, saat ini Swiss, Denmark, dan Swedia juga telah menerapkan suku bunga negatif. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui lebih jauh langkah Jepang dalam pemberlakuan bunga negatif ini, di ujung telepon sudah bergabung bersama kami Erik Sugandi, Direktur Riset sekaligus Ekonom Senior Kenta Institute di Jepang. Selamat pagi Mas Erik. Selamat pagi. Ya, Mas Erik langsung saja. Mas Erik, pasca Bank Sentral Jepang ini memperlakukan kebijakan bunga negatif, apa sebetulnya dampaknya yang langsung terjadi hari ini di Jepang, Mas Erik? Kalau di Jepang sendiri, impact-nya sebenarnya lebih ke arah currency-nya ya, walaupun tujuan utama dari QQE ini adalah untuk menggerakkan sektor real, tetapi impact pada sektor realnya sendiri terbatas karena beberapa alasan. Pertama adalah penurunannya magnitude-nya tidak terlalu besar, yaitu hanya 20 basis point dari 0,1% positif ke minus 0,1%. Kemudian penerapan ini sebenarnya ada 3 tier ya, tidak semua simpanan bank-bank di Jepang, di Bank of Jepang itu kena 0,1% karena Bank of Japan sendiri menerapkan 3 lapis gitu ya. Jadi ada bank-bank yang akan balance dari bank-bank yang disimpan di BOJ, masih ada yang kena suku bunga positif 0,1%, itu yang disebut dengan basic balance. Kemudian ada macro add-on balance itu sebesar 0%, dan ada policy rate balance sebesar 0,1%. Jadi intinya sih begini, balance atau current account yang dimiliki oleh bank-bank komersial di Jepang yang disimpan di Bank of Jepang atau Bank Sentral Jepang sendiri itu yang existing, yang outstanding itu masih dikenakan 0,1%. Tetapi nanti untuk additional untuk penambahan balance ke depannya itu nanti akan dikenakan 0,1%. Okay. Nah itu jadi impact-nya itu memang terbatas karena magnitude dan arahnya juga ada tier gitu ya. Oke. Mas Erik, kalau di Jepang sendiri saat ini impact-nya Anda katakan terbatas. Bagaimana dengan impact-nya sendiri ke Indonesia, Mas Erik? Kalau ke Indonesia itu lebih karena exchange rate-nya ya. Kalau kita lihat kemarin ketika Bank of Japan mengumumkan suku bunga negatif itu Japanese yen itu melemah dari 118 Japanese yen per US dollar ke 121. Jadi sekitar 280 pips ya langsung. Nah, impact-nya ke kita itu lebih ke arah lewat jalur finansial, tapi itu pun terbatas gitu ya. Jadi kalau diharapkan misalnya ekspor Indonesia ke Jepang akan meningkat, ya tidak juga gitu, karena impact dari trade channel juga terbatas, karena
harga komoditas di pasar dunia juga masih menekan ekspor Indonesia. Okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi Indonesia terbatas, kemudian di Jepang juga terbatas. Kalau untuk dunia artinya tidak berpengaruh atau bagaimana, Mas Erik? Secara global. Itu memang secara global itu market itu masih menunggu apakah akan ada pemotongan suku bunga lebih lanjut gitu ya. Ini kan hanya sign awal gitu ya, dan Bank of Japan di statement di minutes of meeting itu dikatakan juga dia akan siap untuk memangkas suku bunga ke negatif teritori lebih lanjut jika diperlukan. Tetapi masalahnya di Jepang itu sendiri kalau untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Jepang agak sulit karena pola konsumsi masyarakat di Jepang sudah sangat berbeda dengan katakanlah dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun suku bunga negatif itu tidak masyarakat tidak serta-merta akan mengurangi saving mereka di bank, kemudian meningkatkan konsumsi, tidak seperti itu juga. Kemudian investasi domestik juga tidak akan serta-merta tumbuh karena pasar di Jepang sudah dibilang saturated. Jadi memang arahnya pemerintah Jepang nanti akan inginnya lewat dari exchange rate ini bisa mendorong FDI Jepang, kemudian repatriasi yang lebih banyak. Arahnya ke sana. Tapi masalahnya kan kita ada currency war juga dengan Tiongkok, dengan negara-negara lain juga. Oke, Mas, kalau kita lihat sekarang sebetulnya seperti apa sih parahnya kondisi ekonomi Jepang sampai harus diambil kebijakan bunga negatif ini, Mas Erik? Ya, sebenarnya Jepang kan sudah sekitar 2 dekade mengalami stagnasi ya, perekonomiannya sulit tumbuh, dan ini berkaitan juga dengan masalah demografi di Jepang. Penduduk usia tua di Jepang itu kan sangat banyak ya, sementara yang populasi mudanya mulai menurun, dan mereka itu mempengaruhi pola konsumsi mereka. Mereka yang muda ini berpikir bahwa lebih baik mereka menyimpan uang untuk masa tua mereka daripada misalnya belanja di saat ini. Nah, Abenomics itu intinya sih ingin mendorong agar ekonomi Jepang bisa keluar dari stagflasi. Tetapi awalnya memang ada tanda menggembirakan dengan Abenomics, tapi kemudian ke depan ke saat ini malah Abenomics itu kelihatan agak stagnan juga. Makanya ini BOJ ini diharapkan dengan melakukan QQE itu bisa mendorong Abenomics supaya lebih efektif. Tapi ya, saya terus terang kalau masih hanya sekitar turun 20 basis point itu masih agak skeptis, itu impact-nya akan besar ke ekonomi Jepang. Ya, Mas Erik, terakhir sebelum Jepang ini kan ada sejumlah negara Eropa juga yang telah memperlakukan kebijakan bunga negatif. Nah, apakah tidak ada cara lain bagi negara-negara tersebut termasuk Jepang untuk menggerakkan ekonomi mereka selain memperlakukan bunga negatif, Mas Erik? Cara lain ya dengan fiskal ya. Fiskal itu dengan menggenjot pengeluaran pemerintah, tetapi untuk kasus Jepang dan negara-negara yang lain, misalnya yang tadi sudah disebutkan ada Swedia, ada Swiss dan Denmark, itu ternyata fiskal saja tidak efektif, makanya moneter itu harus membantu juga. Harapannya dengan menurunkan suku bunga ke teritori negatif itu bank akan meningkatkan lending gitu, tetapi kalau di konsumsi domestik mereka tidak cukup tumbuh, tentu mereka mengharapkan itu lending ini akan bisa mengencourage FDI dan portfolio investment di luar negeri sehingga bisa mendapatkan repatriasi dari sana. Tapi memang intinya sih fiskal aja tidak cukup ya, memang harus tandem dengan kebijakan moneter juga. Baik, terima kasih Mas Erik Sugandi atas waktunya sudah berbincang singkat bersama kami di Kabar Pasar pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan singkat kita bersama Mas Erik Sugandi yang merupakan ekonom senior Kenta Institute di Jepang. Dan pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali usai jeda berikut. Sesaat lagi kami kembali.